Perkenalkan, nama saya Titin Sepernata Tampubolon. Saya salah satu guru dari UPTD SMP Negeri 12. Di sini saya ingin memberi pelajaran dan pemahaman kepada murid saya tentang apa itu cinta, bangga, paham, rupiah. Selamat pagi semuanya. Kira-kira siapa nih yang buang-buang 200 perak di depan? Ya, kenapa Lira? Itu kan 200 perak yang udah nggak berguna atau disimpan. Loh, berarti kalian belum cinta namanya rupiah. Cinta rupiah. Ya. Jadi, rupiah itu bukan sekedar uang ya nak, tapi itu tentang bagaimana kecintaan kita terhadap negara kita. Sekarang mengenai uang 200 perak yang dijumpa di situ tadi. Uang ini nak masih diedarkan dan masih berlaku di Indonesia. Selagi uang itu masih berlaku, masih diedarkan, belum ditarik dari pasaran, masih dipergunakan di pasar tradisional maupun di pasar modern, berarti uang itu masih berlaku. Oke, jadi dari sekarang kita harus menggunakan uang tersebut, harus cinta yang namanya rupiah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari Ibu ini? Ya, silakan Catherine. Bu, jadi 200 perak itu masih laku di pasar tradisional, Bu? Iya, walaupun kadang-kadang kalau kita pakai di pasar tradisional, mereka kadang-kadang nggak minta. Mereka bilangnya, udah uang 1000 kertas aja, nggak usah uang 100 perak. Nah, itu tidak boleh ya nak. Itu namanya kita mengurangi dan menyebarluaskan salah pahaman kita tentang si rupiah tadi. Jadi, tugas kita itu nak, yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa uang rupiah yang belum ditarik dari peredaran, uang rupiah yang masih dicetak oleh Bank BNI, yang masih dipergunakan di pasar modern dan tradisional ya walaupun beberapa ya, itu masih layak untuk digunakan. Yang kedua, tugas kita adalah menggunakan produk-produk Indonesia. Kita harus pakai produk-produk yang ada di Indonesia. Walaupun Bu, aku lebih suka produk dari Amerika sih Bu, sepatu basketnya si Michael Jordan itu, walaupun harganya 70 juta di luar negeri, aku lebih suka itu daripada harganya 200 ribu di pajak oras. Gak apa-apa nah, dicintai aja dulu produk lokal, nanti pasti akan berkembang. Kita harus bantu negara kita supaya lebih maju. Itulah tugas kita sebagai siswa sekarang ini. Dan yang ketiga, tugas kita adalah memakai uang yang berlaku, uang yang masih ada undang-undangnya, yang masih diedarkan di Indonesia tadi. Bukan cuma uang 200 perak yang kita abaikan, bukan cuma uang 100 perak, tapi juga penggunaan uang yang asli. Jadi ketika kita jumpa uang palsu, kita harus stop peredarannya. Kita harus stop, ambil, laporkan kepada pihak yang berwajib. Itu dia, jangan ikut kita mengedarkannya lagi kembali. Jadi kita jadi salah satu orang, bahkan individu yang ikut menyebarluaskan uang palsu tadi. Nah, itu tugas kita ya sebagai siswa, sebagai siswi, sebagai pemuda di masyarakat Indonesia ini. Oke, nah sekarang kita, tadi kan Ibu sudah bilang nih peredaran uang palsu Bu. Iya. Sekarang kita mau pahami ciri-ciri dari uang palsu. Coba, ada nggak yang punya uang kertas uang berapapun boleh? Ada nggak di kantornya yang punya? Boleh yuk kita keluarin dulu uang, boleh, uang berapa aja boleh. Uang berapa aja boleh. Sudah, boleh dikeluarkan, diangkat. Coba, Ibu lihat dulu jenis-jenis uangnya. Wah, keren ya. Rata-rata uangnya semuanya bagus, nggak lecek, nggak dilipat, tidak diremas, tidak dicoret, tidak di staples, dan satu lagi dibasahi. Semua uangnya kering, bagus. Berarti anak-anak Ibu, tanpa kalian sadari, kalian sudah sedikit cinta rupiah, walaupun pemahamannya kurang luas. Nah, lihat ini, uangnya harus bentuknya seperti ini. Tidak bengkok, tidak dicoret. Oke, sekarang kita mau pahami gimana sih Bu ciri-ciri uang palsu. Coba. Ada
namanya istilah 3D. Ada yang tahu kira-kira 3D itu apa? Dilihat, diraba. Dilihat, diraba, bagus. Coba sama-sama kita lihat dulu uang kita. Oh, wujudnya nyata. Bentuknya juga sama seperti uang biasa normal pada biasanya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan juga kertasnya itu sulit untuk disobek. Berarti tidak terbuat dari kertas HPS ini Bu, berarti nggak di print ini Bu, uang asli ini. Setelah dilihat, habis itu kita raba dulu. Ada nggak dia bentuk-bentuk yang menonjol? Ada Bu, di bagian nominalnya. Coba dipegang dulu. Iya Bu, agak nonjol. Ya kan, betul kan? Ada sesuatu yang timbul kan? Ada di situ dia. Jadi di sini dia dibuat dari komposisi pembuatan uang, bukan dari kertas yang di print. Siapa yang mencetak uang aku? Bank BRI. Jadi mereka di sana cetak uang. Di situ. Setelah habis dilihat, diraba, habis itu diterawang. Coba kita cari sumber dulu, sumber cahaya. Boleh dari luar, boleh dari lampu. Terserah. Kita lihat dulu. Wah, setelah diterawang nih Bu, ada gambar orang yang ada di dalam uang tersebut. Ada gambar? Ada. Itulah ciri-ciri uang asli. Jadi anak-anak Ibu, kalau menjumpa uang yang ciri-cirinya tidak ada dari ketiga D tadi, boleh dicurigai. Apakah itu uang asli atau uang palsu? Berarti semua anak-anak yang di sini uangnya uang asli. Bagus. Tepuk tangan untuk itu. Oke, teringat dari uang asli dan uang palsu. Coba kita Ibu mau tahu dulu bagaimana apa pemahaman kita tentang jenis-jenis uang. Coba uang berapa aja yang ada dan berlaku di Indonesia ini? Ayo, coba. Dari uang logam deh, dari uang logam. Uang 100 perak, uang 200 perak, uang 500, uang 1000 logam. Ada uang 1000 kertas, uang 2000, uang 5000, uang 10000, 20000, 75000, uang 50 dan uang 100.000. Itulah jenis-jenis uang yang berlaku di Indonesia ini. Kira-kira ada mau ditanya? Ya, Aulia. Kenapa kok uang 75.000 sekarang jarang dijumpai? Bagus, pertanyaan yang bagus. Kenapa uang 75.000 jarang dijumpai Bu? Aku sih sering Bu lihat uang 2000 yang baru. Uang 2000 kan ada dua nih, ada yang lama dan yang baru. Yang baru lebih kecil. Tapi 75.000 jarang digunakan. Iya, karena uang 75.000 hanya dikeluarkan pada saat ulang tahun Indonesia yang ke-75. Nah, itu penghargaan untuk Indonesia gitu. Seperti merchandise seperti itu ya. 75.000 dikeluarkan pada saat ulang tahun Indonesia yang ke-75. Jadi nggak dikeluarkan lagi dia. Jadi kalaupun ada, kita lihat ada baiknya kita koleksi jenis-jenis uang kita tadi supaya kita punya ingatan. Oh ini untuk ulang tahun Indonesia ke-75 ada uang 75.000 kemarin. Bagus, mirip uang 100.000 tapi beda. Paham ya Nak? Oke lah kalau begitu. Untuk menenangkan pikiran kita dari uang-uang palsu, dari tugas-tugas kita untuk menggunakan produk Indonesia, untuk menggunakan uang asli, memutuskan roda dari uang palsu dan tindak kejahatan-kejahatan yang dibuat orang-orang lain. Sebelum itu, mari kita ice breaking dulu. Kira-kira ada yang udah tahu lagunya ini Nak? Ini namanya lagunya 5 cara jaga rupiah. Coba yuk kita berdiri dulu sama-sama yuk. Ayo, balik tepuk tangan ya. Boleh diikutin gerakan ibu sedikit-sedikit. 1, 2, 3 ya. Kami dari SMP Negeri 12 ikut serta dalam CPP Rupiah.
sudah lihat tadi cara merawat rupiah. Katanya nih uang itu tidak boleh jangan disobek, jangan diremah, apalagi jangan di staples, jangan di hektar, atau jangan dibagi. Kira-kira nih uangnya kena cuci di mesin cuci, mau dibelanjakan, keringkan dulu. Kenapa nak kira-kira? Gak boleh itu semua, kenapa? Mengurangi nilai dari si rupiah. Kita harus cinta itu harus dijaga. Kalau boleh kita beli sesuatu di pasar tradisional pun uangnya harus seperti ini. Boleh nak mulai dari sekarang? Oke, untuk sebelum penutupan, siapa nih yang bisa bikin kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini? Iya, silakan Jessica. Tepuk tangan untuk Jessica. Silakan nak. Dari pembelajaran ini ternyata rupiah bukan hanya sekedar uang, tetapi cinta terhadap negara. Wow, luar biasa. Iya, tapi cinta terhadap negara. Ayo nak, siapa lagi yang bisa kira-kira ngasih kesimpulan? Silakan Daphne. Tepuk tangan untuk Daphne. Dari pembelajaran ini saya mengetahui cara merawat rupiah dengan cara 3D. Apa itu nak? 3D? Dilihat, diraba, dan di luar biasa. Ada lagi kira-kira yang bisa memberikan tambahan? Oke, kurasa gua sudah cukup. Gua tambahin sedikit ya. Jadi rupiah itu adalah fundamental atau simbol sebuah negara. Kebetulan rupiah adalah simbol ekonomi bangsa Indonesia. Dan rupiah juga menjadi cerminan kemandirian dan kekuatan suatu bangsa. Stabilitas kita dilihat dari rupiah. Dan yang terakhir, menjaga rupiah itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjadi Indonesia yang lebih baik.